Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wakaf, donasi, dan jejak keabadian mengikat harta di bumi, menuai pahala di langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kajian kali ini kita angkat sebuah tema yang sering disepelekan, tetapi sesungguhnya menjadi tiang penopang tegaknya peradaban Islam, yaitu wakaf, donasi, infak, dan sedekah. Tema ini bukan hanya soal administrasi pencatatan, tetapi tentang kesadaran spiritual bahwa harta yang kita genggam sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Azza wa Jalla yang akan dimintai pertanggungjawaban. Landasan Al-Quran dan Hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in, fa inna Allah bihu alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakan untuknya. Hadis ini menegaskan bahwa wakaf dan sedekah jariah bukan sekadar amal sosial, melainkan investasi keabadian. Pendapat ulama mazhab dan ulama dunia. Imam Syafi'i dalam Al-Um menegaskan bahwa wakaf adalah ibadah yang mengikat harta untuk kepentingan umum, sehingga pahala terus mengalir selama manfaatnya berlangsung. Imam Malik bahkan menyebut wakaf sebagai tabungan akhirat yang tidak akan pernah habis walau usia manusia telah berakhir. Ulama Hanafi berpendapat wakaf adalah mengeluarkan kepemilikan harta dari duniawi menuju kepemilikan ukhrawi, sebab ia menjadi milik Allah Azza wa Jalla semata. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan wakaf merupakan bentuk sedekah terbaik karena manfaatnya panjang, luas, dan menembus generasi. Pendapat ulama kontemporer. Kahat Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha sering mengingatkan, jangan takut miskin karena sedekah, sebab hakikatnya yang kita sedekahkan tidak pernah hilang, justru ditabung Allah Azza wa Jalla dalam laci keabadian. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, wakaf bukan hanya tanah atau bangunan, tetapi bisa berupa ilmu, musyaf, bahkan sarana digital yang bermanfaat bagi umat. Ustadz Abdul Somad menegaskan, donasi dan infak adalah bukti nyata keimanan. Orang yang beriman pasti mudah memberi. Quraisy Shihab mengingatkan, setiap harta yang dititipkan pada kita adalah amanah. Jika tidak dikelola dengan memberi, maka ia bisa menjadi fitnah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dasat Latif dengan gaya lantangnya menuturkan, orang kaya yang enggan wakaf itu sesungguhnya sedang miskin hati. Sebab kekayaan sejati ada pada memberi, bukan menimbun. Kisah sahabat dan salafus syalih. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Raumah di Madinah. Sampai hari ini, sumur itu masih mengalirkan manfaat, membuktikan bahwa harta yang diwakafkan tidak akan pernah mati. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun di Khaybar. Beliau berkata, "Aku ingin hartaku ini menjadi bekal akhirat." Kisah-kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang sering menunda-nunda sedekah dengan alasan menunggu kaya. Padahal sahabat justru mengeluarkan harta terbaiknya di jalan Allah Azza wa Jalla. Contoh sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan sederhana. Seorang penjual es memberi wakaf sebuah kipas angin untuk mushola kecil. Setiap orang yang merasakan sejuknya, pahala terus mengalir baginya, walau ia sedang tidur. Seorang ibu rumah tangga menyisihkan sebagian belanja harian untuk infak kotak masjid. Setiap adzan berkumandang dan lampu masjid tetap menyala dari listrik yang dibayar dengan infak itu, pahala mengalir tanpa putus. Penutup, harapan dan doa saudaraku, mari kita renungkan. Harta yang kita genggam bisa lenyap oleh kebakaran, banjir, atau perampokan.
Tetapi harta yang diwakafkan, didonasikan, diinfakkan, dan disedekahkan akan selamanya menjadi milik kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Penutup kajian ini, mari kita berdoa. Allahum ij'al amwalana waqfan fi sabilik, wa sadaqatin jariyatan la tanqati', wa barik fi rizqina, wa tahhir qulubana, warfa' darajatina fid dunya wal akhirah. Artinya, Ya Allah, jadikanlah harta kami sebagai wakaf di jalan-Mu, sebagai sedekah jariah yang tidak terputus. Berkahilah rezeki kami, sucikan hati kami, dan angkatlah derajat kami di dunia dan di akhirat. Demikianlah kajian panjang ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah iman, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan menggerakkan hati kita untuk berwakaf, berinfak, berdonasi, dan bersedekah. Jika kajian ini bermanfaat, silakan disebarkan agar nasihat yang baik ini tidak berhenti di satu tempat. Dengan menyebarkan, kalian pun mendapat jariah kebaikan karena telah meneruskan dan menyiarkan kebaikan, walaupun hanya bagaikan setetes embun di tengah samudera luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat.